Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berketemu lagi dengan saya Agung Buana yang pada malam hari ini akan ada bincang-bincang mengenai arsitektur. Jadi sebagai gambaran bahwa arsitektur itu adalah sebuah cabang ilmu di mana di dalam melaksanakan sebuah keilmuan itu harus ada yang namanya kekhususan. Nah, arsitektur kayaknya adalah salah satu cabang ilmu dari teknik yang memang mempunyai khususan terkait dengan gambar dan perencanaan. Nah, untuk hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya, Pak Budi Fatoni. Pak Budi Fatoni yang mungkin sudah bergabung. Saya sedang menunggu Pak Budi Fatoni. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Mas Gunaryanto, Malang Strudel, apa kabar Mas? Kemudian Waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Ardi Sani. Alhamdulillah Mas Ardi Sani bisa bergabung. Kemudian ada Bu Endang. Ada Bu Endang juga. Oke, saya menunggu Pak Budi Fatoni. Mudah-mudahan Pak Budi Fatoni sudah mau bisa masuk. Pak Budi Fatoni, monggo. Pak Budi Fatoni sudah bisa masuk belum ya? Hari ini juga ada Mbak Fitri Manadewi. Mbak Fitri Manadewi juga ada di sini bergabung. Saya tunggu Pak Budi Fatoni. Mudah-mudahan bisa bergabung. Pak Budi Fatoni mana ya Pak Budi Fatoni ya? Hari ini memang banyak yang perlu kita bicarakan, seperti halnya apa itu arsitek, kemudian bagaimana ciri arsitektur di Malang, bagaimana arsitek di Malang itu mempengaruhi. Ya, sebentar, ada masalah nih. Oke, sebentar, Pak. Suara saya cukup bagus ini, Mbak Fitri Manadewi, Mas Ardiwani, Mas Gunaryanto, apa sudah cukup jelas suara saya? Mohon responnya. Kalau sudah cukup jelas, saya akan lanjut lagi sambil menunggu Pak Budi Fatoni. Waalaikumsalam. Pak Budi Fatoni mana ini ya? Gak panjang Pak Budi Fatoni nih. Sebentar, beliaunya di mana ini ya? Sebentar. Ini Pak Budi Fatoni belum ketemu. Sebentar. Kita sudah banyak menunggu ini. Mudah-mudahan Pak Budi Fatoni bisa segera cek ya. Mas Eka Yana, halo Mas Eka Yana. Selamat bergabung. Mas, ini lama sekali ya. Udah hampir 10 menit nih. Pak Budi Fatoni belum nampak. Sebentar, saya panggilkan Pak Budi Fatoni. Pak Budi Fatoni belum keluar. Sebentar. Halo. Pak Budi Fatoni, di manakah gerangan? Sebentar. Sambil menunggu ya, kita end dulu ya. Nanti Pak Budi Fatoninya belum nampak. Halo Mbak Rizka, Mbak Diah Juna, apa kabar? Saya belum ketemu Pak Budi Fatoni. Sebentar, mungkin beliaunya sedang di daerah mana nih ya? Ya, tadi sudah kontak-kontakan, padahal ini beliau kemana ya? Belum masuk nih. Saya panggil dulu Pak Budi Fatoninya, di manakah gerangan? Kalau tidak keberatan, coba ini saya panggil dulu sebentar. Aduh, Mas Iskandar, apa kabar Mas Iskandar? Ada Mbak Desi juga. Iya Mas Ardi, ini Pak Budi Fatoni lagi ngimami atau gimana nih kok suwe ini ya? Sudah tidak sabar aku. Aduh,
Mas Iskandar, apa kabar nih? Udah lama ya nggak ketemu ya Mas Nanti kalau sudah wabahnya selesai kita ketemu lagi ya. Sebentar, ini Pak Budi Fatoni kok lama sekali. Sebentar, bentar. Ada Mbak Lia, halo Mbak Lia, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Iskandar, saya sehat-sehat saja. Pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman, cuma ini Pak Budi Fatoni yang belum ketemu ini. Sebentar, mudah-mudahan, eh iya ya Mas, lagi lockdown ya. Mas Iskandar lagi lockdown, tapi seneng Mas Iskandar, lockdown ada baby baru. Seneng banget itu pasti babynya ya. Udah umur berapa nih Mas Iskandar babynya? Ya 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 ya. Ini nih Pak Budi Fatoni, Masya Allah ini dia. Ini dia Pak Budi Fatoni muncul. Sebentar, mana Pak Budi Fatoni tadi? Oke, halo, halo Pak Budi Fatoni. Oh iya Pak masih kutub. Aduh, wangel menre nunggunya lama banget. Memanfaatkan lockdown. Oh, London lah iya. Iya, iya, iya. Gimana ini? Semua sedang menunggu, cemas. Oh, Tangan menir Budi Fatoni. oh iya. Lama nggak pernah ketemu, gak enak ya rasanya. Ini Biasanya ngobrol langsung. Ya, silaturahmi online, Pak. Ya, silaturahmi iya. online. Alhamdulillah. Mas Ardi, Pak Budi Fatoni itu ngimami Iya. jadi nih. Oh. Ngimami. Ngimami di rumah sendiri. Iya. Ngimami mandiri. Ya. Ya, Pak Budi. Gimana, gimana? Ya, 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 ya. Topik hari ini ya, topiknya adalah Ya. tentang agak serius ini. Waduh, jangan terlalu serius lah. Judulnya kontroversi ini. Oke, ya. Tapi sebelumnya ada Pak Yani juga, ada Pak Yani dari Oh iya, Jakarta. Guest House dari Ini Jakarta. ya pemilik Vendis Guest House. Oke, waalaikumsalam. Ya, ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sekarang saya mau nanya ke Pak Ya. Budi Fatoni, ngobrol-ngobrol Ya, dulu. ya. Sebelum Ya, saya ya. ngomong-ngomong yang tentang berat-berat, Pak Budi Fatoni Ya. kegiatan dalam 1-2 hari ini, seminggu ini apa ya Pak Budi ya sekarang ini? Yang paling Saya menonjol. mencoba, ya memang ada beberapa pekerjaan perencanaan di beberapa kota sudah kita lakukan, dan ini manfaat IT kita ini memang benar-benar sangat bermanfaat. Oke. Sangat bermanfaat. Hanya bedanya kalau arsitek itu biasa harus ke TKP, ternyata harus kita berpikir 3 dimensi. Karena Oke. apa? Berusaha untuk bisa memahami karakter kondisi lahan, karakter arsitektur lokal, karakter keinginan owner. Ini yang memang harus ada kerja keras. Ya Oke. seperti apa Tenrio punya villa gitu kan, saya harus tahu karakternya Tenrio. Saya harus bagaimana villa yang artinya bahwa itu mempunyai karakter owner sebagai Tenrio sebagai pemilik, ibu juga sebagai pemilik. Ini kan saya harus dengarkan lebih jauh ya. Artinya apa? Itu bukan versi arsitek. Oke. Arsitek hanya mencoba untuk memberi menerjemahkan lah, menerjemahkan. Oke. Menarik. Ini Mbak Lia Chandrasari juga nyapa Iya. ini. Waalaikumsalam Mbak Lia dari Jakarta ini. Oh, banyak arsitek Iya. ini yang ngumpul ini hari ini ya. Anu kesebar. Ya. Begitu pertanyaannya, yang dimaksud Ya. dengan arsitektur kota itu apa, Pak? Arsitektur kota. Arsitektur kota itu adalah berbicara tidak hanya sekedar fisik arsitekturnya, tapi harus dilihat karakter dari geografisnya. Oke. Contoh seperti Malang. Kota Malang itu kan kota pegunungan, kota taman. Tentunya tidak sama dengan kota Surabaya. Karena apa? Faktor geografisnya itu sangat menentukan. Jadi citra karakteristik arsitekturnya pun juga berbeda, tidak boleh sama.
Itu ya, berarti Iya, cirinya, kalau gitu ciri arsitektur yang di Malang itu apa, ciri taman atau ciri apa Pak jadinya Pak? Kalau ciri di, villa. oh Jadi ciri tempat villa. peristirahatan. Ya, sehingga Oh, bangunannya lebih mengarah kepada bangunan-bangunan hmm, rekreatif, hmm, bangunan-bangunan peristirahatan, sangat berbeda dengan bangunan yang ada di Surabaya. Bangunan hmm, Surabaya lebih banyak bangunan-bangunan perkantoran, hmm, bangunan pergudangan, oke, bangunan-bangunan industri. oke, Ada oke. beberapa bangunan-bangunan, tapi lebih Hmm. mengarah bangunan rumah tinggal untuk para pedagang. Oke. Nah, Kalau uh, Malang untuk villa villa ya. peristirahatan. Bisa Ya, ya. dicontohkan nggak Pak? Bangunan yang bercirikan yang disebut Pak Budi tadi untuk Kota Malang itu, Ya. yang villa itu yang seperti gimana ya Pak, ciri-cirinya Pak? Paling tidak kawasan Hmm. pegunungan, ya toh, Jalan Besar Ijen, ada baratnya Jalan Besar Ijen. Ini Hmm. adalah bagian dari kota Hmm. yang dirancang khusus sebagai tempat peristirahatan, rumah Oke. tinggal. Oke. Jadi rumah tinggal. Ciri khasnya pun Hmm. juga akan berbeda. Hmm. Artinya bangunannya Hmm. eh, mempunyai ciri-ciri atapnya curam, ya Oh, toh. atapnya curam, lebih Terus curam. Oke. Terus jendela pintunya pun juga mengarah beberapa Oke. orientasi di mana posisi bangunan itu berada. Oh. Ornamen-ornamennya pun kaya dengan ornamen-ornamen Ah. perpaduan antara India Belanda sama Ah. tropis. Oke. Dan ini suka sangat terasa sekali Hmm. ketika siapapun datang ke Kota Hmm. Malang Hmm. mempunyai satu kesan yang mendalam. Oke, 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 Ini oke. bukan hanya kita Hmm. sebagai Hmm. orang yang sudah lama di Malang, tapi Hmm. terutama orang-orang yang pernah datang ke Malang, Hmm. kembali lagi ke kotanya. Ini Hmm. menjadi satu bagian yang menarik dan ini ciri khas kota ini yang khas ini yang tidak boleh dilupakan karena Oke. menjadi sebuah kenangan. Ya. Jadi ciri arsitektur sebuah kota juga bisa menimbulkan satu kenangan, bentuk kenangan ya. Oh ya, ya, karena faktor geografis Oke. itu menentukan. Jangankan Oke. kita berbicara tentang Hmm. arsitektur kolonial ya. Arsitektur dari Sabang sampai Merauke ini, Hmm. kita ini sudah kaya terhadap budaya, khasanah budaya yang kuat. Ya, Dari ya, ya. Sabang sampai Merauke, walaupun perbatasan Hmm. antara, kalau sekarang berbicara provinsi ya, Hmm. itu pun karya arsitekturnya pun sangat beragam dan tidak ada Oke. duanya. Ya, ya, Misalnya ya. sekarang Ah. di daerah Jawa Timur gitu ya, Jawa Hmm. Barat, Jawa Tengah, Hmm. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun mempunyai khasanah arsitektur yang unik dan Hmm. ini tidak mungkin akan disamakan. Eh, Oh. Contoh seperti Jawa Timur. Hmm. Jawa Timur itu mempunyai khasanah arsitektur lokal wisdomnya itu beragam. Oke. Madura ada sendiri, Hmm. Banyuwangi ada sendiri, Situbondo ada sendiri, Hmm. Nganjuk Hmm. ada sendiri, Hmm. Trenggalek ada sendiri, mana Hmm. lagi? Ini yang Hmm. menjadikan unik. Nah, ini pun Oke. harus mampu harus dilestarikan gitu. Ya, ya. Jadi kalau gitu, kalau Ya, ada orang dari luar kota Malang ya, ya, masuk ke kota ya, Malang, misalkan ya, dari Arjosari gitu ya, ya, eh, ya. kesan apa yang bisa ditangkap oleh orang luar kota Malang yang menunjukkan, oh ini loh cirinya arsitektur dari kota Malang itu apa ya Pak jadinya? Yang jelas kita Hmm. mulai dari utara itu adalah adanya Hotel Niagara. Ini Oke. sudah menjadi landmarknya sebuah Hmm. kota yang sekarang menjadi Malang Raya ya. Oke, Jadi oke. itu terus koridor mulai dari Lawang Hmm. kiri Hmm. kanan bangunan-bangunan kolonial itu udah masih kuat. Hmm. Kawasan militer, Ya, ya. kawasan-kawasan perkantoran-perkantoran dan ini memang ada tertentu. Sampai Hmm. pada bangunan-bangunan yang ada di mana di koridor utara selatan ini muncul itu beberapa bangunan-bangunan yang berciri khas ya. Hmm. Berciri khas Hmm. memang kekuatannya saat itu adalah Hmm. Belanda yang menjadi Hmm. penjajah. Ada pertanyaan dari sahabat kita ya Om Hmm. Chandra itu ya Hmm. Hmm. bahwa ternyata bangunan-bangunan di Malang itu tidak bisa dipertahankan. Hmm. Ya memang ini menjadi satu catatan bagi kita Hmm. bahwa
kekuatan itu memang sudah ada aturan untuk pelestarian, ya toh. Tapi apapun pemilik itu kan selalu merasa risih kalau melihat bangunan lama itu bangunan yang menakutkan, bangunan tua, susah dirawat, merawatnya pun ya masih harus butuh biaya yang banyak. Dan ini yang memang harus kita catat, kita potret, kita usulkan, dan bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menjaga bersama dengan kita. No, iya iya. Kalau itu, kalau udah gitu kan masuk ke arsitektur kolonial. Ya. Kalau arsitektur Malang yang non kolonial itu yang bagaimana Pak Budi? Ada. Memang saat ini sudah kita data, sebenarnya sudah lama ya. Itu adalah rumah khas Malang. Rumah khas Malang itu ada satu, pernah saya publish di beberapa media ya, yang muncul itu ada di daerah kampung, perkampungan di Kota Malang maupun di daerah pedesaan masih muncul. Dan ini menjadi unik. Uniknya itu apa? Ada satu konsep rumah ini mempunyai tatanan ruang dalam itu selalu simetris. Jadi di depan itu adalah teras ya, teras sebagai ruang tamu. Terus belakangnya tadi adalah kamar tidur kiri kanan. Terus belakangnya lagi itu adalah dapur. Jika memang ekonominya bertambah, bisa jadi di dalamnya itu dapur berada lepas dari bangunan. Di Malang masih ada, di kota-kota, di kampung-kampung lama masih ada, di Kampung Kayu Tangan ada, Kampung Kasin ada, Kampung Jodipan ada, terus Kampung Temenggungan ada, daerah kabupaten ada, di daerah samping timurnya kantor kabupaten ada. Terus di beberapa kabupaten itu banyak itu. Hanya tidak pernah terekspos. Oh gitu. Wah ini berarti ada upaya untuk bisa mengekspos ya Pak ya? Ada. Dan masih ada. Dan masih ada yang bertahan itu di daerah Gunung Boring. Gunung Boring itu uniknya, Gunung Boring itu adalah memang penduduknya orang Madura ya. Ini yang menjadi satu pelajaran besar bagi kita. Orang Madura pindah urbanisasi ke Malang, itu pun masih membawa arsitektur kedaerahannya. Dan ini jadi menjadi menarik. nuansa Madura masih dibawa sampai ke Malang gitu? Ada. Yang tadi pertanyaan, ya masih hidup. Untuk Malang ini sebetulnya harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Dan masih ada beberapa gaya arsitektur rumah khas Malang itu pernah. Karena ketika itu itu Pak, gimana itu Pak? Ada. Jadi ini kalau secara kata-kata bahwa itu tadi bahwa rumah khas Malang itu hampir mirip seperti rumah Betawi. Hampir mirip seperti rumah Betawi. Ya, nanti saya sharekan di media Facebook maupun di Instagram, nanti akan saya berikan publikasi. Pak Budi. Jadi kita senang nih bisa mendapatkan informasi mengenai ada rumah khas Malang yang dipengaruhi oleh rumah Madura ya Pak ya. Kemudian enggak, artinya rumah khas Malang itu memang asli Malang ya, asli Malang. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa ada juga rumah arsitektur Madura yang pindah di Malang, itu dipertahankan oleh orang Maduranya. Ini contoh. Saran bagi kita, orang yang tinggal di Malang itu ada. Tapi kalau kita ngomong nih, misalkan kalau rumah khas Malangnya sendiri itu seperti apa ya Pak? Yang maksud saya gini, apakah rumah Malang itu pasti ada campuran kolonialnya? Apakah ada campuran yang dari kondisi geografisnya atau bagaimana Pak Budi? Tidak ada pengaruh dari kolonial. Justru kolonial sendiri itu adalah arsitek kolonial, Thomas Carlton ya, katakanlah Thomas Carlton sebagai arsitek kota, itu justru menerjemahkan kondisi geografis yang ada di Indonesia, di daerah.
itu Oh, malah gitu. justru mencontoh itu. Oh. Hanya di Heeh. sini karena memang ini adalah arsiteknya itu memang Heeh. lulusan sebuah perguruan tinggi, cara mengkajinya lebih jauh, lebih apa dia mengamati betul dan ini Heeh. menjadi saran baik bagi arsitek Oke. bahwa sebagai arsitek itu tentunya tidak boleh emosi kehendak kita, saya tidak Hmm. boleh. Hmm. Seperti yang ada di belakang ini, saya Oh ya. mencoba untuk memberikan beberapa Hah? kritik solusi bahwa ini kan ada beberapa bangunan-bangunan kolonial yang ada di Malang ya. Tapi ini kan sudah hancur semua. Hanya yang bertahan adalah ini apa kantor apa gedung kembar Raja Bali. Terus Oke. ada beberapa. Dan Hmm. ini menjadi satu solusi bahwa bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita bisa hancur, bisa Hmm. hilang ya. Hmm. Karena Hmm. memang kekuatan ekonomi, Hmm. kekuatan pengusaha ini yang Hmm. harus kita berikan Hmm. solusinya ya. Hmm. Tapi saya mencoba untuk memberikan solusi bagaimana bahwa di sini saya mencoba untuk Hmm. membuat satu taman miniatur Malang Tempo dulu dalam Hmm. rangka untuk bisa Hmm. memberikan edukasi kepada Hmm. masyarakat. Sama Oke. halnya Taman Mini Indonesia Indah punya Ibu Hah? Tin Soeharto. Ini Oh. contoh aja, contoh daripada Hah? mencari-cari, insya Allah Hah? nanti kita wujudkan. Oh, oh jadi Pak Budi Fatoni akan ya insya Allah dalam waktu dekat Ya, atau ke depan ya, akan ya, membuat contoh contoh, ya, ya, bahwa ini ya, rumah ya, khas ya. Malang gitu ya. Wah, Ada rumah khas Malang ada. maka ini kurang Ya, ini asik ini berarti. Tadi ada pertanyaan, soalnya ada pertanyaan ya, dari Mas ya, Ardi, kemudian ya, Pak ya, Akbar, kemudian ada Pak ya, Chandra juga tanya contohnya di mana. Jadi kayaknya contohnya nanti akan terlihat di taman apa miniatur ya Pak? Apa tadi Pak? ya, Taman Miniatur Malang Tempo dulu. Taman miniatur Tempo Dulu. Wah, keren juga ini Pak Budi. Wah, wah, Dan wah. ini Iya. pelajaran saya ketika tahun 2002, Hmm. 2005, Hmm. 2010 dan 2015. Jadi Hmm. proses panjang yang nantinya kita wujudkan sebagai Hmm. bagian dari edukasi, Hmm. tourism Hmm. dan juga ekologi. Dan ini harus Oke. kita pertahankan lah gitu. Jadi kalau Ya, saya boleh sampaikan, mungkin saya ya, coba merangkum. Jadi arsitektur tampaan arsitektur Malang itu tidak ya, hanya masa kolonial, tapi juga masa ya, sebelum kolonial. Dan ya, mungkin ya, ya. sebelum itu sudah ada bentuk-bentuk Sudah ada. itu ya. Oh, jadi Dan kalau kita orientasinya penataan rumah hmm, tinggal tradisional hmm, atau Malang ya, hmm. itu saya temukan kecenderungan itu menghadapnya kalau tidak ke arah utara dan selatan. Oh, justru menghadap utara dan menghadap selatan ya. Ini jadi Kenapa? utamanya. Apa, Pak? Kenapa orientasi rumah Hmm, tinggal itu rumah hmm, lama ya, rumah hmm, orang tua kita, itu hmm, kecenderungan adalah kalau tidak menghadap utara dan selatan. Karena apa? Orientasi sirkulasi dari angin utara dan selatan itu menembus pada jendela, pada jendela hmm, dan pintu. hmm. Dan Oke. ini sirkulasi yang ideal. Oh, oke. Satu. Yang Ah, kedua adalah ketika ibu rumah ah. tangga mau Iya. menjemur pakaian, itu Ah, orientasi mataharinya itu sepanjang hari. Dari ah. timur ke barat itu sehingga kalau menjemur itu insya Allah akan kering. Oh, gitu. Beda kalau rumah tinggal itu menghadap timur dan barat. Hanya Hmm. separuh hari diterangi matahari, setelah itu tidak akan bisa kering yang Oke. diharapkan itu. Dan Oke, berarti orientasi ini ya ada orientasi yang berdasarkan matahari, iklim, ada iya iklim, kalau ya, rumah-rumah zaman klasik Hindu Buddha, ya, ya, percayaan ada yang menghadap ke gunung gitu Pak ya, ada ya, 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 laut itu ya. ya. Itu Oke, sama halnya orientasi yang ada di Jogja. oke. Jogja itu Hah? orientasinya itu Hah? sumbu as imajinernya itu adalah Gunung Hah? Merapi Hah? sampai selatan, pantai Oke, selatan. oke. Ini Oke. Jawa Tengah apa Coba. Jogja.
Oke, Ya, sekarang kita masuk ke arsitektur ya, di Malang lagi ya. ya, ya, Eh, ada yang bilang, Pak, saya juga belum tahu ya, nih. ya. Eh, di Malang itu adalah pusat atau bisa menjadi laboratorium hidup arsitektur Indonesia. Yang Ya, dimaksud itu apa sih, Pak? artinya Kok sampai laboratorium, laboratorium itu maksudnya gimana itu? karena di Malang itu kaya terhadap peninggalan-peninggalan Hmm. peninggalan-peninggalan sebelum sebelum Belanda ya. Jadi Hmm. prasejarah ada itu nanti Hmm. ahlinya itu Ki Cahyono itu yang mampu untuk menjelaskan. Eh, perjalanan perjalanan masa itu akhirnya ada Hindu, ada Hmm. Islam, ada Belanda, Hmm. terus sampai sekarang kemerdekaan, sampai Ya. kepada generasi milenial ya. Nah, Hmm. di Malang ini kenapa Belanda tertarik? Karena memang Hmm. eh, relatif ada daerah pegunungan, Oke. Ya, ya, ada ya. pertanian, ada Hmm. perkebunan, Hmm. ada mulai kopi, ada gula, tebu, dan ini menjadi satu daya tarik. Kenapa Hmm. dikatakan laboratorium Indonesia? Karena lengkap di sini. Tidak hanya Oke. arsitekturnya, tapi adalah sosial, budaya, Hmm. dan teknologi pun sudah masuk sejak Hmm. zaman ya mungkin bisa jadi sebelum Belanda masuk gitu ya. Oh, Percandian itu kan menarik, teknologi menarik, tertentu menarik, ya toh. Nah, menarik. terus fasad-fasad dari percandian itu nanti Ki Cahyono yang akan bisa Hmm. menjelaskan ada ada menceritakan sejarah Hmm. sejarah dari sebuah kerajaan, ada tata cara, bagaimana adat istiadat, bagaimana pola kehidupan masyarakat, Hmm. tata ya semuanya lengkap ya. Hmm. Contoh Ya, seperti ya. yang ada di reliefnya Candi Borobudur itu kan Hmm. teknologi bangunan ada di sana juga. Oh, Nah, oke, oke. begitu Hah. Belanda masuk, ini Hmm. kita belajar tentang teknologi, Hmm. belajar teknologi tentang bangunan, Hmm. teknologi tentang jembatan, teknologi tentang air. Seperti Malang itu Hmm. karena ada 3 pertemuan sungai besar, Oh, Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, dan oh. ini Thomas Karsten merencanakan kota Malang ini benar-benar sesuai dengan geografisnya. Oh, oke. Keren, keren, Jadi Pak. Ini, Pak. saya sebagai arsitek bekerja sama dengan Hmm. planologi Hmm. menata sebuah kawasan itu harus memperhatikan geografisnya. Oh, Jadi berarti tidak, tidak hanya serta-merta gambar oh nggak bentuk bisa, bangunan, nggak ada aja bisa. Oh, baru tahu saya nih, Pak. Jadi Tapi saya merancang rumahnya Dendrio, saya merancang rumahnya Ki Cahyono, saya merancang rumahnya Mas Ardi Sani, saya hmm, merancang rumahnya Om Chandra, hmm, hmm, saya merancang rumahnya Mbak Lia. hmm, hmm, Itu tentunya tidak boleh hmm, sama. Karena hmm, apa? Di samping di mana site lokasinya, hmm, terus bagaimana karakter penghuninya. hmm, Ini kan hmm. saya harus dengar banyak. Oke. Dan Bahasa itu, arsitek itu adalah bahasa desain, heeh, bahasa owner, bahasa verbal. Ini arsitek harus mampu mendesain sebuah karya heeh, yang tidak serta-merta seperti Thomas Karsten heeh, merencanakan gedung apa guest house-nya Kota Malang, heeh, gedung kembar Raja Bali hmm, atau balai kota itu sama dengan yang ada di Belanda, enggak. Hanya ah, arsiteknya mampu hmm, menerjemahkan karena apa? Kalau saya sebagai orang orang Jawa hmm, ya ada kecenderungan Javanisnya masih kuat, tapi oke. itu pun tidak boleh terlalu subjektif, harus objektif. Sehingga Aduh. apa? Karya-karya arsitektur yang ada di Kota Malang Hmm. dengan di Bandung beda. Walaupun ini ya sama-sama daerah pegunungan, sama-sama daerah Iya, dingin itu iya, beda juga ya, Pak ya. beda, sangat beda. Dan ini di Malang ini kaya terhadap ornamen-ornamen, Heeh, artinya heeh, style estetika bangunan itu tentunya heeh. tidak sama. Coba kita Ah, perhatikan koridor ya, kawasan Jalan Ijen, ada nggak heeh. rumah itu modelnya sama? Nggak Iya, ada. iya, iya. Ini Waduh. kekayaan ini yang menjadikan menjadi sebuah laboratorium dalam satu bidang arsitektur.
Oke. belum bidang estetika, belum bidang budaya, belum bidang psikologi lingkungan, geografisnya, Wah, kaya. gile. Ini, waduh, narasinya panjang ini Pak Budi ini. Dan Keren ini ya. kolaborasi, nggak bisa sendirian, tidak bisa. Ini kayak kita kuliah malam hari tentang arsitektur. Kuliah SKS, sistem SKS. kebut semalam. Tapi ini juga menarik karena Ya. Pak Akbar juga melihat begini, Pak. Berarti kalau dari sisi pariwisata, ini Kota Malang bisa diangkat satu paket wisata, yaitu paket wisata arsitektur. Bisa, sangat bisa. Dan ini saya yakin bahwa teman-teman akademisi di Malang terutama maupun di Jawa Timur mampu untuk bisa menjadi guide-nya. Objek-objeknya di Malang banyak. Banyak. Hanya ini yang artinya saya ini mencoba membuat desain ini, saya justru belajar dari mahasiswa. Karena mahasiswa itu kalau ketika kita berikan tugas itu kan dengan ada koridornya dan ada kebebasan mereka berpikir membuat sesuatu, akhirnya apa? Saya kumpulkan, saya telaah lagi, akhirnya membuat satu karya. Ini gampang, akhirnya apa? Iya. Jadi saya sebagai akademisi tidak serta-merta itu adalah saya dulu, enggak. Kita bersama-sama. Seperti saya dengan teman-teman komunitas di Malang Raya ya, Rembuk Promosi Wisata Malang. Terus Malang Heritage, Malang Raya Heritage, volunteer, itu saya catat itu. Seperti karyanya Denrio, buku Cagar Budaya itu saya contoh. Nah, ini menjadi satu dokumen yang menarik. Iya. Dan itu saya akan mewujudkan di sini. Oh gitu ya Pak ya. Menarik juga gitu, Pak. Ya bagian dari ya kita ini kan secara langsung walaupun bukan sebagai akademisi, kita itu kan sempat memotret seperti apa kegiatan Denrio selama ini. Itu potret-potret itu justru menjadikan inspirasi saya. Saya kan mencuri dari kreativitasnya Denrio. Waduh. Tapi yang dicuri kan enggak terasa kan. Ya memang harus dicuri. Kalau enggak gitu, terus apa saya sebagai akademisi cukup puasanya menghadapi di mahasiswa? Enggak, saya enggak puas. Itu enggak puas. Kalau begitu dunia arsitektur itu tidak membosankan ya Pak ya. Jadi Insya Allah dunia arsitektur itu tidak hanya berbicara pada fisik, enggak. Tidak. Karena sebuah desain itu harus menerjemahkan perilaku, psikologi lingkungan, bagaimana geografisnya, orang itu supaya menyenangkan, tidak boleh membosankan, tidak boleh sama. Desain tidak boleh copy paste, tidak boleh, itu salah besar. Oke. Wah, ini bagus ini. Jadi kalau begitu, saya punya ide nih. Tapi nanti kita coba diskusikan idenya. Tapi sebelum kita masuk ke ide yang tadi akan saya sampaikan, saya ingin membacakan sedikit pertanyaan dari beberapa. Saya belum sempat baca ini. Ada Mbak Diah Juna nanyakan, apakah Kota Malang sudah punya buku toponimi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan dari Mas Iskandar. Iskandar ya. Apakah beda kawasan heritage dengan bangunan heritage? Itu apakah beda antara kawasan heritage dengan bangunan heritage? Kemudian ada saya coba jawab yang tadi, yang toponim tadi. Itu dari Dr. Reza. Ahli sejarah itu sempat membuat bukunya. Dan itu ini proses. Terus ada lagi. Saya juga mau nambahkan Pak, yang toponim tadi. Jadi seingat saya Pak Dwi Cahyono juga sudah pernah bikin. Dwi Cahyono, Carita toponim dengan nama desa kuno. Kemudian Pak Dr. Reza juga sudah pernah bikin
buku tentang toponim Kota Ya, Malang bersama ada. Pak Ismail Lutfi. Itu pernah Oh iya, dipresentasikan. Ismail Yagus, ya, ya, ya. Pernah Mm, lihat, mm, mm, karena itu mm, kepenelitian dari mm, pusat ya, dari mm, 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 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. mm, mm. Itu. Kemudian yang pertanyaan tadi Yang Pak, dari Mas Iskandar. kawasan heritage dengan bangunan heritage Pak. Gini, kalau Hmm. kawasan itu kan secara dua Hmm. dimensi ya, Hmm. secara planolognya. Kawasan heritage itu adalah alun-alun Hmm. Merdeka. Hmm. Itu kawasan heritage. Hmm. Itu awal mula saya mencoba untuk meneliti koridor apa ini apa namanya alun-alun Merdeka. Oke. Terus alun-alun Bundar, Ya. JP Kun Ya. ya. Ini menjadi menarik karena apa? Heeh. Ini kawasan ya. Heeh. Terus koridor Jalan Ijen itu kawasan heritage. Iya. Ada terdiri Oke. beberapa bangunan-bangunan Heeh. heritage. Oke. Lingkungannya ada infrastrukturnya. Jadi kalau sudah kawasan itu adalah berbicara dua dimensi, penataan planolognya sesuai dengan Boplan 1 sampai Boplan berapa 8 ya. Nah, di dalamnya ada beberapa situs yang sekarang kita sebutkan itu adalah bangunan-bangunan heritage. Oke. Nah, Jadi ini yang ada menjadikan beda ya. ini akan Ya. menjadikan perpaduan antara arsitek dengan planolog itu harus menjadi satu. Oh, kalau arsiteknya di bangunannya, kalau planolog di kawasannya gitu Pak ya? Ya, namun arsitek tidak boleh serta-merta merencanakan sebuah gedung heritage, tapi tidak memperhatikan kawasan. Nah, ini ilmunya Thomas Karsten. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, yang saya juga penasaran ya. Kalau di Sumatera Barat ada rumah gadang, Pak. Ini kembali lagi ya, rumah gadang. Begitu kita masuk ke daerah Sumatera Barat, kita sudah tahu, oh kalau ada bentuk bangunan begini, ini kita berada di Sumatera Barat. Kemudian di Mataram itu ada bentuk rumah juga Mataram, gitu ya. Terus kalau kita ke tengah ada bentuk joglo, oh ini rasanya kita sudah masuk ke Jawa Tengah. Kalau di Malang kembali lagi Pak, kan apakah ada seperti itu atau bagaimana Pak? Malang ini memang jujur kalau peninggalan arsitektur lokal wisdomnya itu hampir tidak ada, hampir ya. Artinya tidak muncul. Kenapa di Malang itu lebih kuat di kolonialnya? Karena yang kuat saat itu adalah penjajah. Tapi Belanda menjajah tidak hanya Belanda menjajah tidak hanya sekedar mengambil hasil buminya, tapi meninggalkan karya arsitektur. Tadi yang disampaikan Mas Iskandar, kawasannya sudah tertata sesuai dengan Boplan pertama sampai Boplan ke-8, tapi karya arsitektur dari huniannya pun juga diperhatikan. Dan ini yang menjadi satu menarik ketika para tukang, para anemer, para pengawas bangunan ini kan tercopy paste terus, tercopy, sehingga kawasan kayu tangan heritage, kampung kayu tangan itu terpengaruh itu. Ya. Jadi kalau arsiteknya tidak sampai masuk ke kampung, tapi arsiteknya adalah merencanakan koridor kayu tangan. Ini salah satu contoh yang ada di depan mata kita. Oke. Menarik sekali nih, menarik sekali dan tidak membosankan. Ya, masih jilid pertama. Jilid keduanya Pak Budi. Saya tuh bolak-balik kalau masuk ke kayu tangan ada banyak bentuk rumah, katakan orang nyebutnya rumah jengki. Sakjane iki rumah jengki itu apa? Terus bagaimana dari sisi arsitektur Pak? Rumah jengki itu memang rumah yang unik, estetikanya itu tidak mencontoh dari bangunan kolonial. Banyak ornamen-ornamen, banyak artinya cantik gitu ya, seksi lah gitu ya. Banyak jendela, bentuk jendela itu ada yang bentuknya burjo sangkar, ada yang segitiga, ada yang lingkaran. Terus di atas jendela sama pintu itu ada tritisan, ada ornamennya, ornamen segitiga. Atapnya pun juga atap pelana. Terus
atap apa di ujung atapnya itu ada ornamennya, ada Ah, sculpture-nya, dan ini ah, menjadi satu menarik, jadi ah. cantik. Oke. Ornamen-ornamen dindingnya itu juga ornamen-ornamen, dan ini sangat berbeda dengan Belanda. Oh Dan gitu ya Pak? inilah kekayaan kekayaan arsitek ketika itu merencanakan Hah? sebuah bangunan Hmm? jengki. Ingat Hmm? nggak ya, jengki itu Hmm? tidak hanya sekedar rumah, tapi sepeda pancal. Oh iya disebut jengki Itu juga ya? ada kan jengki, Iya cantik iya itu, iya. cantik ya. Dan ini masih banyak di Kota Malang. Bahkan di Oke. desa, di daerah-daerah kabupaten masih ada itu. Banyak ya Pak? Rumah-rumah jengki, masih banyak. Kenapa Dan tuh Pak ini satu, kok disebut jengki? Kenapa itu Pak? ya bisa jadi karena Hmm. arsitek itu kan sebetulnya ingin mengekspresikan Ah, jati dirinya. Tapi oke. jati dirinya itu tidak Hmm. serta-merta adalah Hmm. subjektifnya, tapi objektif Hmm. itu yang menjadikan ada gaya baru Hmm. yang pernah di Malang itu ada gaya 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 arsitektur apa Hmm. kapsul ada dulu Hmm. ya, bentuk bangunannya tuh bulat-bulat gitu. Ah, ah. Terus Tahun berapa sekarang itu ini model kapsul itu? Kapsul tahun berapa? kapsul itu sekitar tahun 80-an, Oh 80-an enggak. 80. Enggak, sorry. Antara ya 80-an lah, 80-an ke Hmm. atas, 90-an itu ada Hmm. sempat Hmm. ya. Hmm. Hmm. Terus sekarang ini ada sempat juga setelah itu gaya arsitektur Spanyolan, ya kan? Hmm. Spanyolan, model-model Romawi gitu Oh, ya, Romawi. ya Artinya ya. bukan, saya tidak melecehkan, tapi Spanyol itu kan kadang-kadang saya coba separuh nyolong itu ya. Jadi nggak Nyala seperti konsep. di Romawi betul nggak ya. Ya ya Terus ya ya. model-modelnya. Terus sekarang mulai muncul arsitektur minimalis. Oke, muncul minimalis. Hmm. Padahal minimalis itu kalau kita lihat itu Hmm. bangunan-bangunan kolonial itu lebih minimalis. Nah, oke. Nah, rumah jengki itu adanya tuh sejak kapan, Pak? Kalau kapsul ini 80-an ya. Kalau jengki itu tahun berapa, Pak? Sebelum tahun 80-an, tahun Hmm. 70-an itu sudah muncul Hmm. itu. Muncul ya. Dan masih bertahan ya. Ada Hmm. beberapa di daerah mana itu, daerah Hmm. depan pasar Ororodowo. Sorry, pasar ini, pasar Tawangmangu itu Oke. ada, Masih ada ya ya, masih Pak ya. bertahan. Hmm. Terus ada lagi di daerah Jalan Bandung itu masih ada. Hmm. Terus ini ada di daerah Cakalang ini, Hmm. setelahnya flyover itu ada. Hmm. Bahkan ada di daerah mana ini, Mergosono. Kalau bahasanya itu Hmm. Onosogrem itu ya, Oh, itu oh, ada. ada. Di Oke. Jodipan ada. Terus di Oke, oke, oke. Embong Ya, Berantas, Kampung Lantas? Biru itu masih ada juga. Masih Oh. ada. Jadi Berarti, rumah khas Malang, rumah hah? jengki, rumah Hah? kolonial masih ada tersebar di Oh. beberapa kampung, Wih, bahkan di beberapa keren. koridor. Dan ini tadi yang Keren. dikatakan Tenrio bahwa Hah? laboratorium Hah? laboratorium teknologi, laboratorium budaya itu ada di Hah? Malang, insya Allah. Oh, itu ya. Jangan-jangan itu ya. Iya, bahkan Kota Oh. Malang disebut sebagai kota pusaka, atau kota Ah, pusaka. Nah, itu. dan ternyata rumah model jengki itu tidak hanya ditemukan di Malang aja, tapi di beberapa daerah juga masih nyebut nama Ada, jengki juga. Hmm. ada. Ya, Ketika saya mencoba perjalanan dari Malang menuju, ya. Halo. Wah, putus ini. Putus nih. Waduh, Pak Budi putus. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu sambungan lagi, lumayan menarik ini ya. Kita bicara tentang rumah dengan segala macam gaya arsitekturnya ya. Jadi kalau bisa saya review sedikit tadi bahwa di Malang ini memang laboratorium arsitektur karena memang saat di Malang itu banyak sekali bangunan-bangunan yang bercirikan style yang mewakili gayanya. Jadi ada gaya tahun 1900-an, sebelum 1900, 1900 dan lain-lain. Ya, ini kita udah bicara sudah hampir 1 jam ya. Namun Pak Budi tadi terputus, tapi saya bisa menangkap lah semangatnya bahwa gaya arsitektur di Malang itu diwakili oleh beberapa gaya. Jadi tidak berdiri sendiri dalam satu konsep, tapi berbagai macam gaya. Karena
semua style, semua gaya arsitektur tadi ada di Malang dan menjadikan satu kondisi yang apa namanya bagi masyarakat itu bagian dari kehidupan. Ya, ini sudah 1 jam kah atau belum ini ya kira-kira ya? Oke, bagi teman-teman sekalian, rasanya sudah cukup kita diskusi pada malam hari ini. Nanti kalau ada sempat kita sambung lagi. Namun saya juga senang karena pada hari ini ada Mbak Lia Chandra, seorang arsitek, ada teman-teman dari Mas Arif DKS juga arsitek, ada Pak Yani juga arsitek, banyak arsitek yang muncul di sini, baik itu mahasiswa maupun yang sudah profesional. Saya senang karena ini bisa merefresh kembali ke kita dan mudah-mudahan kita dapat mendapatkan satu informasi, merefresh kita bahwa apa yang kita lakukan di Kota Malang ini adalah untuk kebaikan Kota Malang. Terima kasih banyak diskusinya pada hari ini. Jangan lupa besok sore hari Selasa kita juga ada besok malam juga kita ada diskusi. Kemudian hari Rabu kita akan diskusi. Kemudian hari Rabu sore kita akan diskusi. Saya akan dapatkan setiap hari bisa 2 kali diskusi dan mudah-mudahan menambah hasanah kita semua. Nantikan saja tema-tema yang akan kita bicarakan, bahwa semua ini kita sampaikan dalam rangka social distancing karena pemerintah saat ini ingin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan dengan upaya yang kecil ini kita bisa melakukan sesuatu, bisa nambah ilmu, bisa nambah tuturan, bisa nambah kekeluargaan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Nantikan poster-poster kami tentang informasi obrolan ringan. Dan jangan khawatir, kita akan ngobrol juga nanti dengan Pak Chandra pemilik Soak Ngapelam, nanti kemudian ada Mas Dedi tentang vendor manten ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri semuanya. Terima kasih Mbak Lia, Mas Arif, Mas Iskandar, Mas Chandra. Pak Akbar, nanti suatu saat Pak Akbar harus ikut ngobrol-ngobrol sama saya. Terima kasih, saya ingin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga diri, stay at home, dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.